Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, balik lagi sama gua di video kali ini. Setelah kemarin kita bahas tentang apa yang terjadi di Sumatera, apa sih faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya banjir bandang, longsor di Pulau Sumatera, yakni di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, di Aceh dan di Padang, Sumatera Barat. Mungkin kalian dari pembahasan yang kemarin itu dengar kata-kata deforestasi. Nah, masih banyak yang bertanya, deforestasi itu apa sih? Nah, di video kali ini kita bakal bahas karena nyambung di sebelumnya itu atau bersamaan ya. Waktu yang bersamaan terjadi yang namanya itu uh, seperti apa ya namanya, berita atau kabar yang memberikan kabar tentang TNTN. Apa itu TNTN? Yaitu Taman Nasional Tisonilo, yang mana di Taman Nasional Tisonilo itu masih merupakan sebuah hutan yang dimana di dalam hutan itu masih hidup beberapa gajah yang katanya kemarin sempat rame lahan untuk gajah itu, si hutan itu sempat di apa, disabotase mungkin bahasanya ya, atau bisa dikatakan hutan yang tadinya begitu luas kini dipersempit oleh oknum-oknum tertentu sehingga mengakibatkan para gajah ini kehilangan habitatnya, kehilangan tempat tinggal, ya kan, sehingga membuat mereka ya seperti susah hidup kayak gitulah. Intinya kita bakal bahas di video ini deforestasi itu apa. Jadi deforestasi itu, kalau kita baca di Wikipedia, deforestasi atau pembalakan hutan adalah kegiatan menebang hutan yang akan membuat lahannya dapat busuk atau tidak baik untuk penggunaan non-hutan seperti pertanian, peternakan, atau pemukiman. Jadi hutan yang tadinya hutan rimbun yang begitu banyak pohonnya, ini pohonnya ditebang-tebangin, digundulin, ditebang-tebangin, jadi dibuat jadi lahan kosong, yang mana lahan kosong ini nanti dipergunakan entah itu untuk peternakan, entah itu untuk pertanian, atau untuk pemukiman. Nah, itu yang kalau kita cari di Wikipedia. Sedangkan menurut AI, deforestasi adalah hilangnya tutupan hutan secara permanen, baik secara sengaja maupun tidak, yang mengubah lahan berhutan menjadi penggunaan lain seperti pertanian, perkebunan, pertambangan, dan permukiman. Hampir sama dengan yang tadi definisi dari Wikipedia. Proses ini bisa disebabkan oleh aktivitas manusia seperti penebangan liar, pembakaran hutan, hingga pembangunan infrastruktur, dan dampaknya mencakup perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta erosi tanah. Hilangnya keanekaragaman hayati yaitu termasuk kepada uh, punahnya flora dan fauna, tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan yang masih mendiami hutan tersebut. Contohnya, ya ternyata kemarin tuh rame waktu ada banjir bandang di Aceh, ternyata hutan kita itu masih apa ya namanya ya, masih ada gajah loh di hutan kita, gajah liar masih ada di hutan kita. Maksudnya bukan gajah liar, gajah yang emang menempati hutan tersebut. Cuman gara-gara ya kita tadinya mana tahu sih, masa iya sih di Indonesia ini masih ada gajah yang menempati hutan liar, bahasa kata gitu. Tapi ternyata ada, dan itu ketahuan karena pada saat setelah banjir di Aceh itu surut, ditemukan bangkai gajah yang terkena arus banjir tersebut. Nah, itu kan amat sangat disayangkan ya. Dan apa sih sebenarnya dampak dari deforestasi ini? Ya, dampak dari deforestasi adalah antara lain hilangnya keanekaragaman hayati, yakni punahnya habitat yang namanya itu entah tumbuhan-tumbuhan langka atau tumbuhan-tumbuhan tertentu, dan juga hewan-hewan, satwa-satwa yang ada di menempati hutan tersebut, ya kan, seperti menghancurkan habitat bagi banyak spesies flora dan fauna, serta menyebabkan erosi tanah dan banjir, yakni tanah bergerak atau longsor,
Hilangnya vegetasi yang akan membuat tanah lebih rentan terhadap erosi yang dapat memperparah banjir. Nah, kalau di video sebelumnya itu kan gue bilang, kalau pohon-pohon yang rindang, yang besar, hutan-hutan itu kan akarnya itu kan yang membuat tanah itu menjadi jejak, jadi kuat. Sehingga ketika ada air pun, tanah itu nggak akan bergerak karena masih ditopang oleh akar-akar yang besar dari pohon-pohon besar di hutan itu kan. Nah, seperti yang terjadi di Tesonilo, ya kan, yakni Taman Nasional Tisonilo atau TNTN. Dulu mencakup 81.793 hektar, tapi sayangnya kini hanya tersisa 12.561 hektar atau sekitar 15% yang masih tersisa sebagai hutan alami. Jadi mengalami penyempitan. Kondisi ini membuat tim percepatan pemulihan ekosistem mulai mengambil langkah relokasi, meski sebagian masyarakat masih menolak. Memang kadang kita sedih juga sih sebenarnya. Kadang masyarakat ini ya mungkin diiming-imingi untuk ayo kita bekerja bareng-bareng, bekerja sama, kita gunduli hutan ini. Nah, nanti hutan ini kalau udah gundul bisa dijadikan untuk lahan pertanian, untuk menanam kelapa sawit, saya deforestasi, menanam kelapa sawit sehingga kita bisa yang namanya menjual kelapa sawit ini ke pihak ini misalnya gitu kan, karena kita akan yang namanya bersaing di dunia, bersaing di Asia mengenai si kelapa sawit ini dari faktor ekonomi. Melalui si kelapa sawit ini kita akan menjadi pemasok minyak kelapa sawit terbesar, penghasil minyak kelapa sawit terbesar di Asia, misalkan di ini kayak gitu. Makanya pada saat relokasi, pihak TNTN ini, Taman Nasional Tesonilo ini mau merelokasi atau memperbaiki ekosistem di Tesonilo ini, masih sebanyak sebagian masyarakat yang menolak. Ya karena itu diiming-imingi, padahal sebenarnya masyarakat sendiri itu yang terdampak, ya kan? Seperti nanti longsor, banjir bandang, mereka yang akan merasakan dampaknya. Yang punya perusahaan nggak ngerasain karena dia mah rumahnya bukan di situ. Dia bukan berdiam di situ, dia mah rumahnya ya paling di Jakarta, ya kan, atau di kota lain, ya kan, ya kayak begitu memang. Jadi apa langkah pemulihannya di TNTN, Taman Nasional Tesonilo? Kepala Balai TNTN, yakni Taman Nasional Tesonilo, Herusut Mantoro, menyebut tim akan fokus pada 3 hal. Yang pertama, mengamankan kawasan agar kembali berfungsi sebagai habitat satwa liar. Yang kedua, memulihkan hulu sungai untuk mencegah banjir ke depannya. Yang ketiga, mensosialisasikan rencana relokasi kepada warga yang tinggal di dalam kawasan. Semua ini dilakukan agar Tesonilo bisa kembali menjadi rumah bagi gajah dan satwa lainnya. Jangan sampai gajah ini menjadi hewan yang punah, ya kan? Karena gajah itu memang butuh ruang jelajah, ruang hidup yang luas, nggak bisa sempit. Mengapa demikian? Karena sebenarnya berapa sih luas habitat ideal untuk gajah? Nah, gajah untuk bertahan hidup tanpa merusak satu area secara berlebihan, gajah butuh area luas untuk makan dan bergerak. Seekor gajah dewasa butuh 68-90 kg makanan per hari dan menghabiskan 16-20 jam sehari untuk berjalan serta merumput. Jarak tempuhnya bisa mencapai 30-50 mil per hari. Jadi, di alam liar, gajah Asia memerlukan 200-1000 km persegi untuk mendapatkan makanan yang cukup. Jadi, gajah ini demen menjelajah, merumput bahasa katanya. Dia mencari makan dan melakukan perjalanan mencari makan itu butuh jarak 200-1000 km persegi untuk mendapatkan makanan yang cukup. Itulah ya luas habitat gajah yang ideal. Nah, masalahnya sekarang kan di TNTN ini sudah semakin dipersempit. Lalu apa sih sebenarnya deforestasi itu? Emang rugi kalau kita nanam sawit? Emang gajah nggak bisa makan dari pohon sawit, dedaunan pohon sawit, kelapa sawit? Emang nggak bisa? Terus
Kalau pohon-pohon di hutan itu akarnya bisa menahan longsor, kenapa pohon-pohon kelapa sawit tuh nggak bisa? Tenang, ini ada penjelasannya. Karena memang pohon-pohon di hutan itu beda dengan pohon kelapa sawit. Pohon di hutan dengan pohon kelapa sawit itu perannya berbeda. Jadi jangan dibilang perannya sama. Emang sama-sama pohon, tapi perannya itu berbeda. Pohon kelapa sawit itu tidak bisa memiliki peran menyamai perannya pohon-pohon rindang, pohon-pohon besar yang ada di hutan. Seperti apa contohnya? Hutan alami memiliki spesies hidup dalam satu area, sedangkan kebun sawit monokultur, yakni spesies hidup jauh lebih sedikit. Mengapa lebih sedikit? Ya karena hutan-hutan di pohon-pohon di hutan itu, kalau kita pernah melihat hutan, kalau orang jalan, kalau saya dulu waktu pulang kampung ke Sumatera tuh suka lihat hutan itu emang rimba, apa bahasa katanya, saling berdepet-depetan pohonnya, sehingga sebatang dari satu pohon bisa kena batang ke pohon yang lain gitu kan, daunnya itu jadi membentuk kayak sebuah payung, dan itu kan jadi adem tuh. Nah, hewan-hewan itu, satwa-satwa itu demen namanya kayak begitu. Jadi mereka ada tempat berlindung ketika hujan, mereka nggak langsung kehujanan. Ketika panas, mereka nggak langsung kena panas, cuaca panas dari matahari, nggak kena terik matahari ketika matahari sedang panas-panasnya. Beda dengan pohon kelapa sawit. Pohon kelapa sawit itu ditanam dengan jarak yang berjauh-jauhan, dan daunnya pun sedikit. Jadi daunnya itu, batangnya itu tidak saling bersentuhan dengan pohon yang lain, sehingga tidak bisa membentuk kayak sebuah apa namanya ya, kayak sebuah tutup-tutupan lah, kayak sebuah payung gitu, nggak bisa membentuk dan nggak bisa menjadi tempat berlindung untuk hewan-hewan. Nah, seperti itu. Kanopi, ya, yakni itu tutupan daun pada hutan itu berlapis, tempat hidup banyak spesies hewan. Pohon di hutan, nah, jadi pohon di hutan ini memiliki akar yang kokoh dan menyebar luas yang dapat menahan banyak air saat hujan turun terus-menerus. Lalu air bisa banyak dikeluarkan dalam bentuk uap. Nah, kanopi, yang ini tutupan pohon, akan menahan curah hujan agar tidak mengakibatkan erosi dan longsor pun bisa terhindari. Jadi, kalau pohonnya banyak, hutan alami lah dikatakan, itu akarnya itu kan di bawah itu kan nanti bakal makin ke dalam, dan bahkan nanti bakal saling ketemu antara satu pohon dengan pohon yang lainnya. Dan akar inilah yang akan membuat tanah itu menjadi kuat, nggak gampang longsor, nggak gampang goyang, nggak gampang kegerus kalau kena air. Dan karena rindangnya dedaunan di atas pohon itu, maka inilah yang membuat hujan itu nggak langsung turun ke bumi. Makanya kalau kita sering lihat, kadang kalau hujan itu ada orang yang berteduh di bawah pohon. Karena apa? Karena di bawah pohon itu kadang kita masih bisa berteduh kalau daun-daunnya itu lebat. Kita masih bisa berteduh di situ. Walaupun kadang masih suka kena tetesan dikit-dikit. Ya, itu memang bukti di jalan raya aja kayak begitu, apalagi di hutan. Berarti kan pohon-pohon dedaunan yang lebat, yang rindang itu kan melindungi tanah, sehingga air hujan yang turun itu nggak langsung ke bumi, nggak langsung turun ke tanah. Andai pun turun ke tanah, langsung diserap oleh tanah, masuk ke pori-pori tanah, dan langsung dialirkan ke akar pohon, disimpan di batang pohon, kan seperti itu. Dan ini nggak bisa untuk yang namanya kelapa sawit, karena kelapa sawit itu ditanam secara berjauhan. Nah, kalau berjauhan kayak begini, pastikan tanah yang lahannya misalnya sekian, ya paling cuma muat berapa pohon sawit gitu, ya kan, nggak bisa banyak kita nanam. Ya, karena memang pohon sawit itu ditanamnya itu harus berjauh-jauhan, nggak bisa berdekat-dekatan. Nah, dan sawit juga akarnya itu berbentuk serabut. Kalau kita belajar IPA dulu, ilmu pengetahuan alam, pohon sawit itu memiliki tipikal akar yang serabut, yang tidak sanggup menahan air hujan seperti akar-akar pohon besar di hutan. Jelas keadaannya berbeda dengan pohon-pohon di hutan. Hutan juga sebagai penyimpan karbon yang sangat kuat.
Hutan juga dapat membuat area sekitar lebih sejuk beberapa derajat, sedangkan sawit lebih panas karena jarak pohon dan lapisan daun yang sedikit. Nah, ini yang saya jelasin tadi, jarak pohon yang berjauh-jauhan dan lapisan dedaunan-dedaunannya itu nggak rindang, ya kan, nggak menutupi, nggak jadi kanopi, dia nggak jadi penutup, nggak jadi payung buat hewan-hewan yang ada di bawahnya. Jadi ketika matahari sedang terik-teriknya, hewan pun juga bakal ngerasain panas kalau di perkebunan sawit seperti itu. Bahkan salah satu penyebab Pulau Sumatera kemarin terkena banjir bandang parah dan longsor, yaitu salah satunya akibat deforestasi. Organisasi Walhi, ya yang kemarin saya suruh searching organisasi Walhi itu apa, mudah-mudahan kalian udah dapat Walhi itu apa. Nah, organisasi Walhi mencatat bahwa ada 7 perusahaan yang menjadi biang kerok banjir di Tapanuli, yakni di Sumatera Utara. Yang mana 2 di antara 7 perusahaan tersebut ialah 1 PT Sago Nauli Plantation, yakni bergerak di bidang perkebunan sawit di Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan yang kedua, PT PN3 Batang Toru Estate, yakni juga bergerak di perkebunan sawit di Tapanuli Selatan. Jadi saya rasa melalui video ini sudah jelas bahwasanya deforestasi itu apa? Deforestasi adalah penggundulan hutan, yang mana hutannya itu kalau udah digundulin bakal dipakai untuk non hutan seperti peternakan, pertanian, pembangunan infrastruktur atau permukiman, dibangun rumah, misalnya dibangunin jadi AP, jalan tol misalnya gitu kan, jadi jembatan atau jadi jalan pipa gas gitu kan. Jadi yang lebih banyaknya ya, karena memang program pemerintah kemarin Bapak Presiden Prabowo Subianto itu menekankan jangan takut deforestasi, mari perbanyak tanam kelapa sawit. Ya memang pada tahun-tahun ini memang banyak deforestasi itu dilakukan untuk menanam kelapa sawit. Mungkin tujuannya untuk meraup keuntungan ekonomi melalui bersaing minyak kelapa sawit dengan negara-negara lain. Cuman ya kita harus sadar juga, bukan harus sadar, memang sudah sadar sekali, karena kita udah mengetahui dampaknya, yakni kemarin di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh sudah terjadi banjir bandang dan longsor akibat deforestasi. Dan kemarin juga gajah habitatnya hampir punah, bahkan ada yang terdengar karena pemukimannya sudah dideforestasi, hutannya sudah dipersempit untuk deforestasi, untuk menanam kelapa sawit. Ada kabar yang mengatakan gajahnya itu sampai masuk ke permukiman warga. Nah, inilah yang nanti jadi konflik warga dengan gajah. Akhirnya warga merasa terganggu, merasa takut. Gajah yang tadinya termasuk hewan yang dilindungi atau hewan yang hampir punah, nanti akan semakin punah karena saking takutnya warga ngelihat gajah sebesar itu dan ngamuk, yang mungkin menjadi bulan-bulanan warga, entah ditusuk, entah dibius, akhirnya akhiri hidupnya itu si gajah. Nah, semoga melalui video ini kita paham, sama-sama paham deforestasi itu apa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.